Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan menyajikan materi yaitu presentasi. Perkenalkan, nama saya Viola Naswaruli Syazara, NIM 208. Dan saya Maulidia Jaya Zahra dengan NIM 099. Saya Ahmad Hafiz Putri, NIM 23081194058. Nama saya Imratul Alia, NIM 265. Perkenalkan, nama saya Bagus Aki Safruddin dari kelas 2023A, NIM saya 232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu presentasi. Mulai dari pengertian presentasi sendiri. Pengertian presentasi merupakan kemampuan yang melibatkan hard skill maupun soft skill yang dimiliki oleh setiap individu. Selain penguasaan terhadap materi presentasi, juga penguasaan terhadap emosi maupun penguasaan keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, presentasi ini merupakan suatu proses dalam menyampaikan ide ataupun bentuk dari hasil kerja dengan suatu tampilan yang dijelaskan depan peserta forum presentasi. Berdasarkan definisi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi ini merupakan atau adalah sesuatu proses yang dengan tujuan memperkenalkan, menyajikan, atau bahkan mengemukakan suatu hal dalam ranah diskusi ataupun forum. Kata presentasi dalam bahasa Inggris yaitu presentation, yang berarti menyajikan, mengemukakan, memperkenalkan. Tujuan dari presentasi sendiri adalah menyampaikan informasi yang bersifat ilmiah dan populer. Dalam presentasi juga diperlukan rasa percaya diri yang tinggi agar dapat hasil yang terbaik. Manfaat dari presentasi sendiri yaitu sebagai bahan paparan suatu pokok bahasa inti. Sekian, terima kasih. Komponen presentasi dalam suatu forum, diskusi atau presentasi yang ideal umumnya diikuti oleh penyaji, penyimak, moderator, dan notulis. Berikut adalah penjelasannya. 1. Penyaji adalah orang yang mempresentasikan gagasan, pendapat, ataupun informasi. 2. Penyimak adalah orang yang menyimak presentasi yang sedang berlangsung. 3. Moderator adalah orang yang bertugas memandu jalannya presentasi. 4. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat hal-hal penting berkaitan dengan pertanyaan, pernyataan, konsep, gagasan, dan saran dari para peserta presentasi. 3. Etika presentasi. Dalam sebuah forum presentasi, masing-masing komponen presentasi mulai dari penyaji, penyimak, dan moderator, dan notulis memiliki adab atau etika yang harus dipahami. Etika tersebut meliputi 1. Etika penyaji. Yang pertama ada jujur, baik pada diri sendiri dan orang lain atas segala bentuk sajian yang disajikan dalam presentasi. 2. Menghargai pendapat atau gagasan orang lain, maksudnya penyaji tidak merasa menjadi orang yang memiliki kemampuan yang melebihi peser lain. 3. Tidak menghalangi atau memblokir gagasan pernyataan orang lain tanpa menawarkan usul alternatif dan ketidaksetujuan dalam beralasan. Yang keempat, tidak emosional dan menyerang penyimak pada saat mengemukakan ketidaksetujuan. Yang kedua ada etika penyimak. Yang pertama, menghargai pendapat penyaji dan penyimak lain. 2. Menyimak jika ada peserta lain yang berbicara sehingga tidak mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan orang atau penyimak lain. Yang ketiga, tidak emosional dan menyerang penyaji dalam mengemukakan ketidaksetujuan. Yang keempat, menguji pengetahuan penyaji, misalnya menanyakan hal yang jawabannya sudah diketahui. Yang ketiga ada etika moderator. Pertama, mampu mengendalikan jalannya presentasi dengan baik. Yang kedua, memahami materi presentasi dengan baik. Yang ketiga, bersikap adil dalam memberikan kesempatan yang sama pada penyimak untuk berpartisipasi secara langsung. Media presentasi meliputi software, perangkat lunak, dan alat presentasi. Dalam memilih media presentasi juga perlu diperhatikan dengan baik. Berikut beberapa contoh media presentasi visual yang sering digunakan. 1. LCD TV atau monitor. Keunggulan, harga relatif murah, mudah dioperasikan, tidak banyak memakan tempat,
Terdapat beberapa ukuran sesuai dengan kebutuhan. Tingkat kontras warna relatif bagus. Kekurangan, tidak bisa digunakan untuk ruangan yang besar. 2. Proyektor merupakan suatu alat yang sering digunakan untuk media presentasi karena dapat menampilkan gambar menjadi lebih besar. Untuk menyambungkan laptop maupun PC dapat menggunakan USB. A. Proyektor biasa. Keunggulan fleksibel, bisa digunakan dimanapun, harga relatif murah. Kekurangan, mengatur ulang ketika digunakan di tempat yang berbeda. Cepat panas, tingkat kontras warna rendah. B. Area projection. Keunggulan, jangkauan cukup luas, gambar yang dihasilkan tajam. Kekurangan, cahaya di depannya mempengaruhi kualitas gambar. Harga dan perawatan cukup mahal. 3. Screen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil proyeksi dari proyektor. A. Portable screen. Keunggulan, dapat diatur dan ditempatkan sesuai kebutuhan. Kekurangan, memakan cukup banyak tempat ketika digunakan. B. Sailing screen. Penampilan in sailing kelihatan. Operation motorized manual. Keunggulan, minimalis, fleksibel, lebih hemat tempat. Kekurangan, jika tidak berhati-hati sering macet dan cepat rusak. C. Fixed screen. Keunggulan, ukuran screen bisa custom sesuai kebutuhan. Kekurangan, tidak bisa diatur atau dipindah-pindahkan. 4. Interaktif proyektor. Keunggulan, presentasi lebih hidup, dapat menulis secara manual pada layar, tidak memerlukan banyak tempat, resolusi gambar tinggi. Kekurangan, harga relatif mahal, perawatan yang mahal dan susah. 5. Wall screen. Keunggulan, tingkat kontras yang lebih tinggi dibanding dengan LCD TV, memiliki fitur pemrosesan gambar digital, dapat digunakan pada outdoor. Kekurangan, harga yang cukup mahal, membutuhkan tempat yang luas. Dari penjelasan di atas, pilihan media presentasi visual dengan teknologi yang bervariasi akan membuat semakin sulit untuk memilih. Sebelum memilih, sangat disarankan untuk mempertimbangkan setiap hal secara matang-matang dan memahami keperluan dan kebutuhan dengan jelas, sehingga dapat lebih mudah untuk memilih yang lebih spesifik. Teknik pengulangan atau anapora. Teknik ini untuk menggambarkan pengulangan dari kata atau frasa yang sama pada awal kalimat berurutan. Teknik ini biasanya digunakan saat presentasi atau berpidato yang inspirasional atau motivasional. 4. The Rule of Three. Teknik ini memudahkan untuk mengekspresikan konsep lebih lengkap dan menekankan poin presentasi sehingga memudahkan audiens mengingat apa yang disampaikan. 5. Teknik vokal.
Suara merupakan kekuatan utama dari seorang presenter. Bicaralah dengan suara yang jelas, tidak nada yang dapat merefleksi pesan yang disampaikan. 6. Teknik body language. Teknik bahasa tubuh ini untuk memperkuat kata-kata sebagai cerminan perasaan yang disampaikan kepada audiens. Sebaliknya, bahasa tubuh audiens akan terlihat saat presenter sedang menjelaskan. 7. Teknik menjadi diri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik presentasi. Teknik presentasi yang efektif dalam menampilkan presentasi yang menarik tentunya hal yang mutlak dilakukan oleh para presenter. Kunci keberhasilan dari presentasi yaitu mampu menampilkan materi yang disampaikan dengan menarik dan efektif sehingga dapat dimengerti oleh para audiens dan tidak menimbulkan kebosanan. Ada beberapa teknik presentasi yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, teknik berbicara. Berbicara merupakan salah satu teknik presentasi yang menarik pada saat presentasi. Teknik berbicara ini dikemas dengan baik dan natural saat menyampaikan materi yang akan membuat para audiens menjadi antusias saat mendengarkannya.